Baik, selamat malam semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat, damai, bahagia. Ya, kita bertemu lagi di kelas Abhidhamma Sanggaha ya, kelas yang masih membahas tentang subtopik yang sama, yaitu rupa wibaga. Ya, rupa wibaga itu sebenarnya pembagian gitu ya. Saya rasa klasifikasi jadi lebih modern ya. Nah, demi menghemat waktu kita langsung saja. Ya, ada PIC-nya. Oke. 12 macam materi, yaitu transparansi dan objek dinamakan materi kasar, materi di sekitar dan materi dengan benturan. Yang lainnya adalah materi lembut, materi jauh, dan materi tanpa benturan. Iya, jadi 12 macam materi itu transparansi. Materi transparansi ada berapa? Ada 5. Kemudian di sini Anda menemukan istilah objek karena saya mengikuti bahasa Palinya itu di atas kata Pali yang pertama, pasada wisaya sangkatang. Gitu. Jadi pasada dan wisaya. Wisaya itu objek. Wisaya, aramana itu mirip-mirip ya. Tapi Anda harus mengetahuinya bahwa ini sebenarnya adalah gocara rupa kan, yaitu materi penjelajahan gitu ya, yang menjadi wilayah penjelajahan ya. Ada 7 gocara rupa kan, ya 7 objek kan. Kalau kita bicara objek akan bingung lagi 7 objek apa ini ya. 7 materi yang merupakan objek ya, yaitu apa? Rupa, sada, ganda, rasa, dan 3 elemen kecuali elemen air ya. Jadi itu adalah yang dimaksud sebagai objek, artinya materi objek. Materi yang menjadi objek, bukan objek semata-mata, karena kalau objek nanti Anda hanya kok ada 7 enggak 5 gitu ya. Gitu ya. Itu 12 materi kasar, sisanya atau 12 itu juga disebut sebagai materi di sekitar ya, dan juga materi dengan benturan. Jadi ada 3 nama ya, materi kasar, materi di sekitar, dan materi dengan benturan. Sisanya adalah lawannya, lembut, materi jauh, dan tanpa benturan. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita baca bahasa Palinya yuk. Olarika rupa. Itu materi yang lembut ya, kasar, olarika kasar, sukuma yang lembut. Santike rupa, materi yang santike itu kayak dekat sebenarnya, tapi ya asana dekat. Santike dan asana hampir sama. Anda pernah mendapat kata Pali ini maranasana witi gitu? Itu terdiri dari 3 suku kata atau 3 kata, marana kematian, asana yang dekat, dan witi proses kognitif yang dekat dengan kematian. Nah, santika dan asana itu mirip ya. Kadang guru-guru luar negeri menerjemahkan santike rupang atau santike rupa sebagai materi yang dekat. Tapi kalau kita mau ikut aslinya, Palinya harusnya materi yang berada di sekitar gitu ya. Santike kemudian yang dengan benturan adalah sapatiga rupa. Anda harusnya juga sudah tahu ini terdiri dari 3, bisa dipotong jadi 3. Sa itu adalah kata depannya. Patiga, Anda tahu kan, patiga sampayuta, antipati ya. Antipati, Anda ingat nggak pelajaran bab pertama waktu saya menjelaskan tentang dosa mula cita? Cirinya adalah ada antipati. Antipati itu seolah-olah mau memukul objek. Nah ini patiga, mau membentur gitu ya. Objeknya mental kita kalau lagi, batin kita kalau lagi benci sama seseorang kan seolah-olah kita ingin memukul dia, ingin membentur dia gitu ya. Ada kemarahan, kebencian di sana. Nah ini sapatiga rupa. Nah, saya sengaja sampaikan Palinya ini, saya berikan analisisnya supaya Anda lebih mudah memahaminya. Berarti diterjemahkan jadi rupa materi dengan patiga, dengan benturan.
Ya. Nah, kebalikannya adalah sukuma rupa. Itu kebalikan dari olarika. Nanti kalau kita belajar Anatalakkhana Sutta, Anda akan bertemu olarikang wa sukumang wa hinang wa panitang wa dan seterusnya. Ini ketemu ini. Dure rupa. Dure rupa, materi yang berada di jauh. Materi yang berada pada jarak yang jauh itu dure. Kebalikan dari santike, santika. Dura, santika. Apa tiga rupa? Itu kebalikannya dari sapatika. Sebenarnya itu tata bahasanya adalah A plus patiga plus rupa. Tapi A plus patiga akhirnya dikombinasi memunculkan double P gitu. Ya. Nah, itu adalah klasifikasi yang berikutnya ya. Kelas yang kemarin sudah membahas apa saja? Masih ingat ajata, bahira dan seterusnya? Ajata itu apa? Internal, bahira eksternal, watu dan awatu, ya? Landasan dan bukan landasan. Kemudian yang 7 apa? Kan itu urut 5, 6, 7, 8 gitu. Dwara dan adwara, itu 7 dwara. Pintu 7, kenapa 7? 5 pintu plus kaya winyati dan waci winyati. Yang 8 apa? Indria. Indria itu ada 8 ya, yaitu pancindria ini mata dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bawa. Yang ketiga apa? Jiwitindria ya, yang minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan klasifikasi yang lain lagi. Kenapa kita harus mengetahui ini sih Bante, ini semua? Seperti yang sudah saya sampaikan di kelas-kelas sebelumnya bahwa Abhidhamma Sangga itu ringkasan. Ya, ringkasan, sehingga beliau ini sangat pintar, pengarang ini Acarya Anuruddha ini sangat pintar mengklasifikasikan topik-topik di dalam Abhidhamma seringkas ini gitu ya. Kalau kita hanya berhenti belajar di Abhidhamma Sanggaha akan seringkali kehilangan pesan dari Abhidhammanya karena ini ringkasan. Tapi begitu sudah membuka kitab komentarnya, apalagi masuk ke Abhidhamma Pitaka dan kitab komentar dari Abhidhamma Pitaka, subkomentar dari Abhidhamma Pitaka, kita akan mudah untuk mengapresiasi ajaran Abhidhamma ini gitu ya. Nah, tapi walaupun sedemikian ringkasnya, Anda harus tahu ini ya, supaya Anda mempunyai pemahaman yang benar tentang rupa. Ya, tujuannya itu ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, Abhidhamma adalah peta spiritual untuk menuju ke nibbana. Jadi kita harus paham peta ini gitu. Penjelasannya materi kasar ya. Olarika. Kenapa? Karena kualitasnya yang kasar, yang disebabkan oleh perolehan keadaan memiliki objek atau sebagai objek ya. Ada 2, memiliki objek atau sebagai objek. Yang memiliki objek apa? Pasada rupa. Ya, meskipun sebenarnya yang mengambil objek adalah cita kan, tetapi kita sedang membahas rupa, kita mendapatkan kalimat seperti ini bahwa pasada rupa itu memiliki objek. Kadang kita juga akan ketemu pasada rupa ini yang mengambil objek. Itu ya, subjek dan objek gitu. Tapi kita paham bahwa ini hanyalah klasifikasi untuk memilah-milah rupa saja. Jadi pasada rupa itu memiliki objek dan gocara rupa atau wisaya tadi objek adalah objek itu sendiri. Ya, jadi yang memiliki objek itu ada berapa? 5. Yang sebagai objek ada 7 ya. Tapi yang kasar ada berapa? 12. Semuanya itu kasar ya. Kenapa disebut kasar? Karena ya itu tadi dia memiliki objek dan sebagai objek, itu alasannya. Jadi pasada rupa dan gocara rupa atau objek wisaya itu berpasangan ya. Dengan demikian sekarang Anda tahu 12 materi tadi itu kasar ya. Berarti sisanya lembut. Saya harap Anda sudah paham ya, sisanya ada berapa? 16. Nanti saya minta Anda menyebutkan satu-satu. Sekarang Anda punya waktu untuk berpikir. Dicatat. Materi di sekitar ya. Dengan adanya materi-materi ini maka pengambilan objek menjadi mudah. Jadi ini penjelasannya. Kenapa disebut santike rupa?
ya materi yang ada di sekitar. Ya karena materi-materi ini dengan adanya materi ini maka proses mengambil objek menjadi mudah. Ya, materi ini juga dinamakan materi yang dekat tuh tadi yang saya sampaikan, asana itu maranasana, ini asana rupa gitu ya. Nah, materi yang tadi 12 ini dan yang kasar itu ya, ada tambahan keterangan kenapa disebut kasar karena materi-materi tadi sebenarnya relatif mudah untuk diamati. Saya katakan relatif ya karena hanya mereka yang samadhinya kuat akan bisa mengamati materi ini ya. Sementara yang materi yang lembut itu agak sangat sulit untuk diamati. Ya. Walaupun digunakan istilah kasar, tetapi Anda hendaknya memahaminya bukan berarti materi yang 12 macam tadi itu kasar seperti kulit durian atau apa gitu, enggak. Ya, sama dalam klaster atau kelapak-kelapaknya itu bentuknya sama, ya. Cuman 12 materi ini menjadi lebih mudah untuk diamati dan itulah mengapa biasanya yogi yang sudah mencapai samadhi yang kuat akan diminta oleh gurunya untuk mengamati proses kognitif. Ya, nah pada saat sebelum bisa mengamati proses kognitif dia harus bisa menemukan materi yang disebut pasada rupa ini. Kalau dia mau mengamati proses kognitif di pintu mata, tidak bisa langsung mengamati proses kognitif di pintu mata, dia harus bisa menemukan juga cakuk pasada dulu. Nanti dari cakuk pasada akan terlihat adanya benturan antara cakuk pasada dan rupa atau warna. Ya, terjadi benturan dan dari benturan itu akan memunculkan rangkaian proses pertama, bawangganya bergetar, kemudian setelah itu muncullah proses kognitif pintu mata yang dimulai dengan atita bawangga, ya bawangga dulu, kemudian pancadwara wajana dan seterusnya gitu. Nah, dengan demikian maka yogi akan bisa merealisasi nama dan rupa. Ya, jadi kalau kita bicara tentang vipassana, kita berbicara tentang apa yang kita pelajari ini objek-objeknya. Ya, kalau belum bisa melihat ini juga itu belum bervipassana. Tentu saja statement ini akan banyak dibantah. Ya, tapi saya harus menyampaikan kebenaran kan ya. Ya, realitas ini harus direalisasi, harus dilihat gitu. Ya, nah itu tadi disebut kasar karena lebih mudah diamati. 12 materi tadi lebih mudah diamati, ya, sisanya agak sulit diamati. Kemudian materi di sekitar, ya, kenapa disebut di sekitar karena memang berada sangat dekat, ya. Maka pengambilan objek menjadi mudah ya karena dekat itu pula lah makanya mudah dilihat, didengar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu penjelasannya untuk materi kasar dan materi di sekitar. Kemudian yang klasifikasi berikutnya adalah dengan benturan. Kenapa disebut materi dengan benturan? Karena transparansi dan objek. Jadi 5 pasada dan 7 gocara rupa itu sama-sama mendarat dan bertemu secara langsung atau walaupun tidak bertemu keduanya berhadapan-hadapan seolah-olah. Makanya saya beri tanda quote unquote kan. Situasi seperti itulah yang sesungguhnya disebut sebagai benturan. Jadi pada saat Anda melihat ke arah saya, ya, saya sebagai objek bentuk, meskipun saya ini konsep, tapi saya ini kan warna juga kan terdiri dari ini, menjadi objek buat cakuk pasada Anda, terjadi benturan. Seperti yang sudah sering saya sampaikan ya di kelas-kelas terdahulu, atau suara saya benturan dengan sotak pasada Anda sekarang. Karena udah di bab 6, maka sekarang istilahnya sotak pasada. Anda sudah tahu kan, ya sudah tidak memakai istilah pintu lagi. Ya meskipun nggak salah juga memakai istilah pintu ya. Nah, ketika objek dan pasada, Anda masih ingat pelajaran di bab keempat, kenapa terjadi proses kognitif pintu mata? Karena objek yang berupa rupa atau warna serta cakuk pasada sebenarnya munculnya bersamaan. Kebetulan pada saat itu munculnya bersamaan gitu. Ya kalau Anda ingat pelajaran di bab 4 itu. Ya, jadi yang menarik adalah apa yang ada di buku itu sesungguhnya buat mereka yang mempunyai sadar terhadap ajaran Buddha atau Abhidhamma itu adalah realitas yang terjadi.
Jadi cakup, pasada, dan juga warna muncul bersamaan, sehingga terjadi benturan. Ya, seolah-olah berhadapan, karena nanti Anda akan tahu ada yang benar-benar membentur bertemu, ada yang tidak. Nanti ya kita akan sampai ke sana gitu. Pada saat berhadapan-hadapan seperti itu, ya, seolah-olah terjadi benturan seperti itu, maka fenomena yang lebih lemah yang akan bergerak terlebih dahulu. Ya, akibat benturan itu yang bergoncang yang paling lemah dulu. Kayak ibaratnya ada benturan apa, benda keras dengan benda keras gitu, ya. Nanti akan menggoncangkan sesuatu yang sifatnya lemah. Yaitu apa? Bawangga. Bawangga itu lemah, ya. Sehingga begitu terjadi benturan begitu, dia bergerak atau bergetar. Bisa 2-3 kali itu kan ya. Apa istilahnya? Ada ya di bab 4 ya, bawangganya bergetar dulu gitu kan, ya. Kalau dijelaskan kenapa bawangga yang merupakan fenomena bawangga itu kan fenomena mental, ya. Bawangga adanya di mana sih? Adanya bawangga di mana? Anda ingat nggak bawangga munculnya berdasarkan landasan apa? Hadaya watu, ya kan? Bawangga itu disupport oleh hadaya watu, berarti bawangga adanya di mana? Di jantung, ya. Nah, Anda ingat nggak penjelasannya? Kok bisa bawangga di jantung, benturannya di mata, kok bisa bawangganya bergetar? Penjelasannya apa? Perumpamaannya apa yang di buku yang sudah saya sampaikan dulu? Seperti lalat yang ada di drum gitu kan, ya? Atau butir, ada di butir, di atas butir gitu kan? Masih ingat? Begitu dipukul tepuk bergetar, yang lainnya ikut bergetar. Ya, jadi dari tubrukan ini akhirnya menggetarkan materi yang sejenis, akhirnya sampailah ke hadaya watu dan bawangganya tergetar. Anda baca lagi bab keempat ya, manual keempat ada itu saya berikan gitu. Nah, jadi sekarang Anda tahu istilah yang dengan benturan itu seperti itu ya. Kemudian, nah ini mulai dipecah ya, benturannya dipecah. Tubuh landasan atau kaya pasada ya, mencapai objek sentuhan secara langsung. Mudah ya dipahami ya. Kaya pasada kita ini mencapai objeknya dengan bersentuhan langsung. Ya kan? Hidung dan lidah mencapai objeknya masing-masing berdasarkan kekuatannya sebagai sandaran atau penopang. Ya, jadi sebenarnya tubuh, hidung dan lidah ini mencapai objeknya dengan langsung, terjadi gesekan langsung, benturan langsung. Mudah ya. Anda kalau makan, selama makanan atau minumannya tidak menempel di jiwa pasada Anda nggak akan bisa merasakan. Coba Anda makan makanan paling mahal, Anda tempelkan di sini aja gitu. Enak nggak gitu, udah gitu. Anda makan. Enak nggak akan bisa. Harus tempelkan ke jiwa pasada baru terasa makanannya atau minuman atau apapun ya. Makanya itu yang disebut membentur langsung, menempel kan. Demikian pula dengan hidung. Nah ini kalau sebelah Anda pakai parfum yang harum, Anda kok itu terjadi menempel di sana, seolah-olah menempel gitu ya. Nanti Anda akan ada penjelasan lebih jauh. Tapi mata dan telinga tidak seperti itu. Ya, mata dan telinga tidak mencapai objeknya baik secara langsung, artinya bersentuhan, maupun berdasarkan kekuatan sebagai sandaran penopang. Mudah ya dipahami. Kalau misalkan ada benda menempel di kornea mata Anda bisa melihatnya enggak? Atau suaranya itu benar-benar masuk gitu, Anda bisa mendengar enggak? Enggak bisa katanya, menurut Abhidhamma. Dia harus ada jarak, harus ada ruang supaya kita bisa mendengar. Ya, itu pelajaran bab 1 kan. Saya ingat nggak ada syarat-syarat proses kognitif untuk mendengar itu ada 4 atau 5 itu kan. Nah, jadi sekarang benturan
materi yang dengan benturan Anda harus memahaminya dengan analisis yang seperti itu. Mata dan telinga mencapai objeknya tanpa bersentuhan secara langsung atau juga tanpa melalui kekuatannya sebagai sandaran atau penopang, tetapi tubuh, hidung dan lidah, tiga sisanya kebalikannya, ya. Nah, selanjutnya 16 materi lainnya karena sifatnya yang tidak kasar dinamakan sebagai materi yang lembut. Kenapa? Karena tidak mudah untuk dilihat, ya, tidak mudah untuk didengar. Dalam hal misalkan suara kan mudah didengar kan, ya, yang lainnya tidak mudah dirasakan melalui panca indera maupun sebenarnya dilihat dengan proses kognitif pintu batin yang tanpa sama-samati, tanpa ditopang oleh sama-samati akan menjadi sangat susah. Apa saja itu 16 elemen itu yang sisanya? Analisa, mari kita analisa satu-satu. Buta rupa kan ada empat elemen kan, ya, yang menjadi materi yang kasar berapa dari buta rupa? 3. Berarti yang lembut 1 itu apa? Elemen air 1. Pasada rupa, kita cari yang lembut ya, berarti nggak ada kan di pasada kan. Gocara rupa ada kan 1 tadi, tapi sudah diambil. Enggak. Ya. Berarti masih 1 kan. Pasada bawa rupa ada kan 3. Ada ya rupa 1. Jiwita 1. Ahara sauja 1. Kemudian 6. Kurang 10 lagi. Anipana rupa. Rupa yang tidak nyata. Yang bukan dibentuk oleh sebab apapun, bukan dilahirkan oleh sebab apapun, kama cita utohara. Ada kan? Kan rupa 28 pertama bisa dibagi menjadi 18 dan 10 kan? Seolah-olah 18 versus 10 kan? Yang 18 ini kan nipana kan? Ya, materi yang konkret, ada benar-benar gitu. Yang 10 itu tidak konkret. Itu anipana itu. Apa saja itu anipana, masih ingat? 10 kan? Yang pertama apa? Akasa datu ada berapa? Terus winyati rupa ada berapa? 2. Terus wikara rupa ada berapa? Wikara rupa ada berapa? 5. Tapi dihitung semua? Enggak. Yang 2 kan sudah masuk di winyati, berarti tambah 3 kan? 6. Kemudian setelah wikara apa? Lakana ada berapa? 4 apa saja itu lakana? Rupasa, upacaya, rupasa, santati, rupasa, jarata, rupasa, anicata. Ya, bagus. Ya, oke. Sisanya disebut lembut dengan alasan seperti tadi dan juga jauh ya. Istilah jauh ini bukan berarti materinya jauh itu ya, enggak, karena sama sih sebenarnya kalau pas ini ada di tubuh-tubuh kita juga. Dikatakan internal, eksternal bukan berarti eksternal ada di luar, ada di sini juga gitu ya. Ada di dalam tubuh kita juga. Nah, istilah jauh ini karena jauh jadi tidak mudah dilihat. Ya toh, tidak mudah untuk diamati. Gitu. Kalau yang dekat mudah gitu. Tanpa benturan karena 16 materi tadi ya, tidak dengan benturan apapun seperti 12 materi Sappattika. Tidak ada benturan di antara 16 materi tadi. Tapi kalau yang 12 itu ada benturan. Dengan penjelasan yang tadi. Paham ya atau tidak? Bante kok ngeledek. Kan encer gitu, nanti enteng lah nanti. Yuk silakan dilanjutkan. Materi yang lahir dari kama adalah materi yang diambil. Yang lainnya adalah materi yang tidak diambil. Nah ini saya rubah. Kalau di kelas sebelumnya materi yang digenggam hampir sama sih. Tapi karena saya sedang pada saat saya mulai bekerja membuat buku menerjemahkan itu, saya tadi sampaikan ke Aling, pengetahuan bahasa Indonesia saya aja jelek bahkan.
Kenapa? Saya katakan, saya waktu itu tuh nggak ngeh loh antara kata benda, kata kerja, kata benda abstrak, kata sifat adjektif itu ya nggak apa gitu. Kita ngerti, tapi yang mana yang kata benda? Misalkan, apa tadi yang Aling tadi itu yang kata tadi apa? Kita tadi di atasnya. Oh, ayuhana. Ayuhana ada yang menerjemahkan menjadi mengakumulasi. Padahal ayuhana itu kata benda. Iya mengakumulasi. Akumulasi, iya. Ayuhana tadi apa tadi? Striving tadi diterjemahkan menjadi mengerahkan usaha atau akumulasi. Tadi ada kamus yang mengatakan ayuhana itu mengerahkan usaha. Enggak, ayuhana itu pengerahan usaha. Nah itu dulu saya bingung. Apa bedanya mengerahkan dan pengerahan? Paham? Waktu membuat buku manual 1 dan manual 2 itu saya masih on. Membedakan kata kerja, kata benda dan lain. Tapi sekarang udah makin canggih sekarang. Cie, sombong nih, sombong. Mana. Enggak, artinya sekarang udah ngerti gitu. Karena saya memang dari kecil sekolah nggak fokus ke bahasa kan. Saya orang matematika gitu. Ya. Nah, makanya saya sekarang mulai mendekatkan istilah Pali dengan bahasa Indonesia ya sedekat mungkin. Misalkan bagawa, saya terjemahkan jadi begawan. Karena memang ada kata bahasa Indonesia di KBBI ada begawan gitu ya. Ada banyak misalkan ganda. Bahasa Pali ganda. Saya terjemahkan jadi ganda. Ada di bahasa Pali rasa menjadi rasa misalkan begitu. Nah, upadina Anda tahu ini upadina yang saya beri warna kuning itu terdiri dari 2 kata. Kata depan upa plus kata kerjanya adina, pasif, kata kerja pasif ya. Adina itu diambil. Upa itu kata depan, nah kalau Pali itu kadang susahnya begitu loh. Kata depan misalkan wi itu punya arti khusus. Sama dengan upa juga. Upasaka mirip. Ya, upasaka kayak upanya itu kayak mendekat gitu. Ya, nah ini upadina, adina itu diambil, upa itu digenggam semakin dekat gitu. Ya, makanya di kelas terdahulu saya katakan menjadi materi yang digenggam, tapi sekarang saya akan rubah menjadi materi yang diambil. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Yang lainnya adalah materi yang tidak diambil. Mari kita lihat penjelasannya. 18 jenis materi yang lahir dari kama, ini harus Anda garis bawahi. Hanya yang lahir dari kama disebut sebagai materi yang diambil, upadina rupa. Karena telah diambil dan digenggam. Nah ini benar, diambil dan digenggam oleh kama yang disertai dengan tanha dan pandangan salah atau didik. Ya, kama dengan kehausan, tanha dan pandangan salah, dengan menjadikan materi yang 18 tadi sebagai buahnya. Ya, yang lainnya 10 jenis materi karena tidak diambil dan tidak mengambil juga adalah materi yang istilahnya tidak diambil. Kita lihat hand out. Meskipun belum diterjemahkan, mari kita lihat hand out. Anda bawa enggak? Enggak. Supaya mudah. Samutana, the causes of matter. Ada nggak? Halaman kesekian. Halaman pertama, causes of matter. Supaya ini handout ini bagus. Nanti saya akan bimbing Anda bagaimana memahami ini ya. Karena ini meringkas. Dulu waktu saya belajar itu saya pakai ini. Ini adalah ya waktu saya belajar dari guru. Ya, sangat bagus. Sudah? Halamannya enggak? Halaman 6. Halaman 6. Sudah semua? Sudah ya. Nah, kita bicara tentang upadina rupa, yaitu materi yang digenggam atau diambil ya. Saya akan sampaikan. Tadi kan disebutkan 18 ya. Anda lihat yang causes and condition or condition kama yang paling atas itu kolom paling atas ada 9 rupa.
yaitu pesada 5, bawa 2, jiwita 1, daya 1. Kalau Anda jumlahkan kan 9 materi kan. Nah ini A itu always, dia selalu hanya disebabkan oleh karma. Ya. Jadi 9 materi ini selalu muncul karena disebabkan, sebab kemunculannya adalah kama, atau istilah palingnya kama jaru pak, always. Ya. Tapi kan tadi ada 18. Ya kan? Yang 9 lagi yang mana? Anda lihat yang bawah, yang kama cita utu ahara. Yang kolom kedua dari bawah. Ya. Itu kan causes atau conditionnya adalah 4. Bisa disebabkan oleh kama, bisa disebabkan oleh cita, bisa utu, bisa ahara kan? Yang pertama kan? Ya. Ada 9 rupa juga, yaitu maha buta 4. Wana 1, ganda rasa oja, ini 8 ini sebenarnya adalah awini boga. Kita belum ketemu, tidak terpisahkan. Wana ganda rasa oja, Anda hafalkan itu. Maha buta, wana ganda rasa oja. 8 materi ini tidak terpisahkan plus angkasa, pariceda. Pariceda kan akasa rupa kan, pembatas kan. 9 ini, angka 9 Anda lihat ke atas itu. Yang pertama S, sometimes. Jadi kadang-kadang 9 materi tadi muncul karena sebab kemunculannya karma. Tapi kadang-kadang juga ada ke kanan lagi sometimes utu jarupa, cita jarupa. Ke kanan lagi sometimes utu jarupa, sometimes ke kanan lagi ahara jarupa. Paham? Ya. Jadi yang dimaksud di slide 18 jenis materi ini, kembali lagi ke laptop, adalah 9 materi tadi. Sekarang Anda tahu ada 9 materi yang always muncul karena karma, 9 materi sometimes muncul karena karma. Tidak selalu. Artinya bisa muncul karena sebab yang lain. Nah, ini penting karena nanti akan ada berhubungan dengan penjelasan-penjelasan selanjutnya, ya. Nah, sudah. Sekarang tadi Anda sudah membaca bahwa upadina rupa ini adalah kama yang digenggam, rupa yang digenggam oleh kama yang disertai tanha dan didik, ya. Jadi itu seolah artinya sebenarnya gini loh. Rupa tadi itu seperti seolah-olah karma itu mengaku ini loh buah dari saya. Gitu loh. Kira-kira begitu. Maka istilahnya diambil sama karma gitu. Ini loh buah saya. Ini buah perbuatan saya gitu. Ya, saya sampaikan ini supaya Anda lebih mudah untuk memahami terminologinya, ya. Nah, dengan kata lain, sekarang Anda tahu materi yang diambil itu adalah materi yang lahir dari kama, sedangkan anupadina rupa lawannya itu adalah materi yang tidak lahir dari kama, ya. Bisa dari sebab-sebab yang lain, tapi yang pasti bukan dari kama. Ya, karena nanti kalau disuruh merinci, Anda harus bisa merinci. Dulu ada tuh ujiannya begitu. Enumerate, misalkan silakan dirinci materi yang anupadina. Nah, banyak yang gagal memerinci 9 yang sometimes tadi. Gitu, ya. Itu untuk upadina dan anupadina. Berbeda dengan model klasifikasi rupa yang lainnya, di mana rupa dengan model klasifikasi yang lain itu dibagi ke dalam 2 kelompok yang berbeda, ya. Seolah-olah kayak apa istilahnya itu, dikotomi kan, ya. Nah, misalkan internal dan eksternal itu udah dikotomi kan, berbeda. Artinya kalau yang internal nggak bisa jadi eksternal, yang eksternal nggak bisa itu masuk ke internal. Nggak ada irisannya gitu. Tapi upadina dan anupadina ada irisan. Tidak dikotomi begitu kan? Paham? Karena ada 9 individu materi yang hanya sometimes, kadang-kadang muncul dari karma, tapi kadang-kadang bisa muncul dari sebab-sebab yang lain gitu. Misalkan kalau kita bicara tadi apa? 9 yang sometimes itu apa? Yang mudah 4 elemen kan? Elemen padawi, dhatu dan seterusnya. Itu kan tidak selalu disebabkan oleh karma. Bisa oleh cita, kita muncul juga 4 elemen, utuk juga muncul, makanya di luar ini 4 elemen bangunan ini. Ya, ahara
juga memunculkan 4 elemen. Ya, kemudian tadi 4 lagi warna ganda rasa oja juga bisa disebabkan oleh cita, utu dan ahara. Ya, angkasa juga ada di mana-mana. Itu. Jadi itu tadi yang dimaksudkan. Model klasifikasinya berbeda dengan internal eksternal yang kontras begitu ya. Ya, ini ada catatan saya. Berkaitan dengan upadina dan anupadina, saya kemarin di kelas yang terdahulu itu mix up, mencampur ya waktu menjawab pertanyaannya Aling itu kenapa? Kan masih ingat nggak Aling pernah bertanya, kenapa jiwitindriya tidak dimasukkan sebagai paket materi yang tidak terpisahkan? Kalau selalu ada jiwitindriya, ingat nggak? Ingat ya? Waktu itu kan saya dikatakan jiwitindriya makhluk hidup. Tapi yang non makhluk hidup tidak ada jiwitindriya, kayak pohon, gedung, meja, laptop ini nggak ada jiwitindriya. Memang nggak ada jiwitindriyanya gitu. Nah saya waktu itu mix up sebenarnya, bercampur. Makanya kadang ya semakin banyak belajar itu ada istilah-istilah yang kadang itu istilahnya sama, tetapi kita harus benar-benar paham penjelasannya. Karena di Vinaya Pitaka itu ada yang disebut upadina dan anupadina juga. Ya, upadina itu adalah merujuk kepada makhluk hidup seperti perempuan misalkan. Seorang biku tidak boleh memegang upadina rupa, memegang perempuan maksudnya gitu. Ya, makanya waktu itu saya pikir, saya ingat ini upadina ini adalah ya ini makhluk hidup gitu, yang perempuan ini itu gitu. Oh, belakangan setelah ketemu ini dia ini yang bikin saya bercampur itu, karena saya mencampurkan pemahaman di Vinaya Pitaka dengan Abhidhamma. Kalau di Vinaya Pitaka upadina memang itu merujuk kepada makhluk hidup, ya begitu. Jadi sama dengan pertanyaan siapa kemarin? Nggak hadir ya. Yang minggu lalu itu bertanya tentang apa? Apa ya yang tentang ahara. Nah, saya juga bercampur dengan Sutta Pitaka kan. Kalau di Sutta Pitaka ya tumbuhan juga ada aharanya gitu ya. Jadi begini kadang itu, tapi jangan khawatir, saya tadi juga sampaikan di atas sama Ali, kalau sudah membuat buku saya berjuang keras untuk ikut teks gitu. Jadi apa yang ada di teks itu yang saya ini, meskipun ya 1-2 kali kepleset, wajar lah. Nothing is perfect, namanya samsara. Ngeles. Mari kita lanjutkan. Landasan indriawi, objek bentuk adalah materi yang tampak. Yang lainnya adalah materi yang tidak tampak. Nah ini mudah dipahami ya. Landasan indriawi objek bentuk itu ya warna ini, rupa ini. Kan tampak kan? Sisanya nggak tampak, yang 27 ya. Bahasa Palinya itu sa nidasana rupa. Baca yuk. Sani, kontrasnya anidasana rupa. Jadi yang satu itu sa plus nidasana, yang satunya a plus nidasana. Sa itu Anda sudah tahu kan? Nidasana. Nidasana itu apa ya? Nidasana. Dasana itu penglihatan, ni itu tampak. Penglihatan, kalau dilihat tampak, kelihatan. Penampakan. Karena kata benda kayaknya. Sekarang udah paham. Penampakan kata benda enggak? Harusnya iya. Jadi sa plus nidasana dengan penampakan gitu. Bukan hantu loh ya. Dengan penampakan. Sanidasana. Anidasana itu tanpa penampakan, enggak kelihatan ya. Penjelasannya oleh karena ada bersama dengan wujud yang tampak, yang disebut sebagai keadaan yang terlihat, maka disebut sebagai tampak. Nah, ini hanya penjelasan. Anda udah paham ya? Apa itu sanidasana rupa? Objek bentuk. Rupa atau warna atau warna. Rupa atau warna. Ya. Bukan warna. Ketawa. Bukan ya, warna. Beda. Selanjutnya, keadaan wilayah penjelajahan untuk kesadaran mata dikatakan sebagai tampak. Paham? Wilayah penjelajahan untuk kesadaran mata apa itu? Rupa atau warna?
ya. Jadi mudah ini 1 dan 27. Nanti kita lanjutkan lagi. Yuk. 5 macam materi, yaitu mata dan telinga dengan cara tidak tercapai oleh objeknya, hidung, lidah, dan tubuh dengan cara tercapai oleh objeknya. Materi-materi tersebut adalah materi yang mengambil wilayah penjelajahan. Yang lainnya adalah materi yang tidak mengambil wilayah penjelajahan. Ya, itu bahasa palinya a sampata dan sampata. Paham ya? Baca yuk. A sampata dan sampata. A sampata berarti a plus sampata. Sampata itu tercapai. Ya. Misalkan cita-cita Anda tercapai, sampata. Ya. Mencapai tapi pasif. Jadi tercapai. Ya. Sampata tercapai, a sampata tidak tercapai. Nah, Anda tahu yang tidak tercapai itu maksudnya apa? Tidak bersentuhan tadi loh. Apa? Mata dan objeknya, telinga dan objeknya, a sampata. 3 yang lainnya sampata, tercapai kan? Ya, terjadi benturan antara objek dan pasada. Ya. Penjelasannya, dengan cara tidak tercapai oleh objeknya itu artinya berdasarkan kekuatan wilayah penjelajahan yang tiba pada mereka, artinya objek tiba pada cakup pasada. Ya, Anda masih ingat pelajaran kelas bab keempat, kalimatnya selalu begitu. Pada saat objek bentuk muncul, ya, pada saat itu pula cakup pasada muncul. Ya. Setelah satu momen kesadaran, objek bentuk mencapai pintu atau landasannya. Masih ingat nggak? Jadi konsisten ya. Yang mencapai adalah objeknya. Dia mencapai landasannya atau mencapai pasadanya. Ya, objek bentuk mencapai cakup pasada, objek suara atau suara mencapai sotak pasada dan seterusnya. Selanjutnya, materi yang mengambil wilayah penjelajahan, ya. Tapi Anda harus pahami sebenarnya yang mengambil adalah cita, kan? Ya, ini mengambil dalam pengertian yang khusus. Artinya setelah dikerjakan oleh kesadaran indriawi, ya, karena karakteristik alamiahnya adalah pengambilan wilayah penjelajahan atau objek ini dan itu, maka disebut sebagai materi yang mengambil wilayah penjelajahan. Ini hanyalah nama lain untuk pasada rupa. Ya, dia disebut sebagai yang mengambil wilayah penjelajahan. Ya, ada kalimat, ada juga begini kira-kira di kitab subkomentar, ya. Suara bel itu baru bisa terdengar kalau dia berada di angkasa. Ya, meskipun ya. Tapi kalau dia udah di dekat sotak pasada nggak kedengaran sekeras apapun katanya. Bener nggak sih dokter? Harus harus dibuktikan. Kayak tadi loh, sesuatu kalau menempel di indera mata malah nggak bisa terlihat kan? Masih ada ruang kan? Masih ada angkasa kan? Kalau nempel pel gitu udah. Kayak tadi. Ini mata ini, ya. Apabila mata atau cakup pasada bisa mengambil objek, oh ya, ini sudah tadi yang menyentuh tadi kan. Apabila dia bisa mengambil objek yang telah mencapai cakup pasada, maka harusnya kita bisa melihat objek yang menempel kornea mata kita. Kenapa mata dan telinga bisa menangkap objek dalam jarak yang relatif jauh? Saya bisa melihat kamera itu atau jam itu, jaraknya jauh kan? Kenapa saya bisa? Karena objek itu tidak harus mencapai mata saya. Tapi kalau misalkan samcan di sana, lidah saya bisa merasa. Nah, bisa karena dia harus mencapai dulu.
wanginya. Nah, wanginya itu kan ganda. Ganda kan memang harus mencapai. Rasa nggak bisa, bau kan beda. Wangi bisa. Tergantung juga. Kalau anginnya ke sana, nah, nggak bau, gitu ya. 23 jenis materi lainnya adalah materi yang tidak mengambil wilayah penjelajahan. Saya rasa ini mudah ya. 5 hanya mengambil wilayah penjelajahan. Selanjutnya 8 macam materi, yaitu warna, bau, rasa, nutrisi, dan 4 jenis unsur dasar adalah materi yang tidak terpisahkan. Yang lainnya adalah materi yang terpisahkan. Nah, ini yang sering kita sebut. Yuk kita ikuti kalimat Pali yang di atas. Wano kita baca kalau individu, kata yang terpisah independen. Wana, ganda, rasa, oja, buta jatuh kan jadi ada wideng. Dan 4 elemen buta itu apa? Elemen dasar. 4 elemen dasar akhirnya menjadi atak widak 8 jenis ya. Jadi 8 jenis materi ini adalah 4 buta rupa plus hafalkan yuk warna, ganda, rasa, oja. Karena akan sering disebut ini nanti. Apa? Plus 4 buta rupa atau 4 elemen. 4 maha buta boleh, 4 buta rupa boleh. Ya, berarti 8 ini disebut awini boga. Yaitu tidak terpisahkan. Sisanya adalah wini boga rupa. Ya, dibaca wini boga rupa. Nah, 8 materi yang tidak terpisahkan itu ada di kelapa manapun. Jadi ini adalah komponen pembentuk klaster yang terkecil. Ya, ada dimanapun ya. Nanti klaster-klaster akan terbentuk dengan misalkan menambahkan 1 saja. Dalam hal misalkan jiwita nawaka. Ya, yang tambah jiwitindriya rupa ya, atau bisa ditambah 2 materi plus misalkan mata, nanti akan saya jelaskan, berarti 10. Tapi 8 materi ini membentuk atau bisa dikatakan sebagai komponen dasar rupa kelapa yang tidak terpisahkan ya. Ada dimanapun, di mana ada kelapa di situ ada awini boga rupa. Jadi mudah kan kalau misalkan nanti misalkan klaster kelapa yang terdiri dari 12 materi apa saja, Anda udah dapat 8 dulu. Kalau ujian yang 4 salah 8 benar lumayan nggak sih? Dia sebutkan misalkan 2 dasa apa gitu. Salah 4 benar 8 masih lumayan. Nah, walaupun tidak terpisahkan ya, akan tetapi mereka ini adalah objek yang bisa dilihat dengan menggunakan kebijaksanaan yang ditopang oleh samadhi. Walaupun tidak terpisahkan tapi bisa dibedakan. Bisa dilihat karakteristik, fungsi, manifestasi dan sebab terdekatnya. Itulah mengapa akhirnya yogi, para Arya bisa merealisasi bahwa semua rupa itu anicca, dukkha dan anatta. Karena kalau 8 ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa direalisasi, maksudnya dilihat satu persatu, maka tidak akan kelihatan anicca, dukkha dan anattanya. Para yogi yang terampil bisa melihat bahwa patawi dhatu anicca, dukkha dan anatta. Ya. Kemudian elemen-elemen yang lain juga anicca, dukkha dan anatta, termasuk warna, ganda, rasa, oja. Ya, jadi meskipun tidak bisa dipisahkan, Anda bisa menganalisisnya. Ya, bahwa ternyata ada satu klaster ini yang terdiri dari 8 individu materi, yaitu 4 elemen dan warna, ganda, rasa, oja. Nah, materi yang lainnya adalah materi yang bisa dipisahkan, saya rasa ini ya. Nah, 8 awini boga tadi itu juga di teks-teks lain mempunyai nama Sudataka. Ini sebenarnya ada yang sudah dana. Apa itu cara menulis di ini? Tapi saya belum sempat belajar. Apa menulis sehingga kelihatan di layar saya tulis gitu. Ada sih sebenarnya sudah didanakan salah satu murid. Ada murid di sini yang dana. Tapi saya belum sempat latihan karena kemarin di Mega Mendung terus. Anda boleh tulis saya spellnya begini, SUDD
H A T T ada titiknya semua, T-nya bawah. H A K A. S, saya ulangi lagi, S U D D H A T T ada titiknya semua di bawahnya. H A K A. Ya, itu sesungguhnya terdiri dari berapa kata? Sudah ada Kak. Ya. Terdiri dari, kita bisa pecah sudah, ya, koma, ya, sudah S U D D H A plus ada A T T H A plus K, ya kan? Sudah itu murni. Ada itu 8. Arya, Adanggiko, Mago, nah, ya kan? Ada sila yang Anda sering itu kan? 8. Sudah tadi murni plus ada itu 8. K itu sebenarnya dari tata bahasa mungkin kalau saya tidak salah ini adalah samuha tadita. Samuha tadita itu adalah suku kata yang memperkuat makna. Itu dalam konteks samuha. Samuha itu kolektif. Itu KAN harusnya sih. Tapi akhirnya karena peraturan tata bahasa KAN kan N-nya ada titik di bawahnya begitu. Akhirnya N-nya di drop. Sesungguhnya ada plusnya lagi. Nah, artinya dia kolektif K itu ya. Dia memperkuat makna dua kata di depannya, memperkuat makna dalam konteks sebagai satu kolektif kumpulan. Berarti artinya adalah sudataka itu sudataka rupa itu artinya kedelapanan yang murni. Gitu. Kita belum pakai istilah yang baku ya. Sudah ada itu mau pakai kedelapanan atau oktet. Oktet juga bagus. Ya. Kalau pakai oktet berarti oktet yang murni. Ya. Sama kan kalau duet itu adalah satu grup isinya 2, trio satu grup isinya 3, kesebelasan Indonesia satu grup sepak bola isinya 11 pemain. Kira-kira begitu. Jadi sudataka itu adalah satu grup rupa yang terdiri dari 8 elemen yang murni. Kenapa murni? Karena memang ini tidak terpisahkan. Bukan murni dalam konteks berarti yang lain tidak murni, tetapi ini murni dalam artian 8 ini memang tidak terpisahkan. Kalau yang lainnya bisa pisah-pisah. Ya, berarti sudataka itu adalah satu kelapa yang terdiri dari 8 individu materi yang murni tidak terpisahkan. Bercampur terus dia di mana-mana. Ya, dia bergabung terus 8 ini. Nah, penjelasan grammar atau tata bahasa Pali tadi juga berlaku untuk misalkan dasaka. Nanti Anda akan bertemu, mungkin minggu depan kita membahas kelapa, Anda akan mulai bertemu nawaka. Nawaka itu nawa itu 9 plus K. K itu KAN tadi, kolektif tadi. Berarti satu grup yang isinya nawa, isinya 9. Itu. Atau dasaka. Kan ada yang mengusulkan kepada saya, kenapa enggak dipakai apa sih kemarin? Ada yang di grup diusulkan? Ada. Tapi miss the point, artinya selalu terjemahan di Indonesia juga salah masih. Misalkan grup 10 itu kan, grup 8, ada kan? Iya enggak? Grup 9 salah, kelompok 8, kelompok 9 salah. Ini bukan kelompok 8. Kalau kita lihat di KBBI kelompok 8 itu artinya satu kelompok isinya anggotanya 8 gitu. 10 gitu. Enggak, ini satu kelompok isinya 8 orang atau 8 rupa. Satu kelompok isinya 10 rupa. Makanya istilahnya dasaka. Kalau kelompok diterjemahkan jadi kelompok 10, miss the point-nya apa? K-nya itu tadi hilang. Padahal ini dasak plus K. Dasak 10 plus K. K itu kolektif. Satu grup kolektif isinya 10 rupa gitu ya. Nah, tadi berarti Anda sudah mengerti nama lain awini boga rupa, nama lainnya apa? Sudataka rupa. Sering muncul juga ini nanti oktet murni. Oktet yang murni, kedelapanan yang murni gitu ya. Atau juga dikenal sebagai oja tamaka. Nah, ini juga lagi OJA TT ada titiknya di bawah, ada ini OJA TTHA MAKA.
Itu nama lain dari awiniboga. Oja, kalau individu kata oja A-nya panjang, A-nya ada garis di atasnya kan oja. Tapi begitu dicampur dengan ada menjadi A-nya garis atasnya drop. Jadi oja maka OJA tanpa garis di atasnya, TT ada titiknya di bawah, HA MA KA. Oja maka harus dipecah lagi sama dengan dipecah oja plus adama. Kalau tadi ada saja, ini adama. Ada dan adama beda. Kalau ada itu 8, kalau adama ke 8. Beda. K itu tadi samuha tadita, artinya kolektif. Berarti oja ada oja plus adama plus K. Ya. Nah, Anda sudah bisa menebak artinya apa? Satu grup yang isinya satu grup dengan oja sebagai yang ke-8. Paham enggak? K-nya kan kolektif tadi. Ya, satu grup dengan oja sebagai yang ke-8, udah nggak ada yang ke-9. Masih hafal nggak sih? 4 mahabhuta, warna, ganda, rasa, oja. Ojanya ke berapa? Ke-8, ya kan? Nah ini juga istilah ini sering muncul nanti. Oja tamaka rupa. Coba dipecah oja tamaka, oja panjang kan, plus adama plus K. K itu sebenarnya kalau aslinya itu KAN. KAN ada titiknya. Kalau tata bahasa Pali yang benar. Masih ada lagi plus SI. Anda makanya nggak usah belajar Pali. Bingung Anda. Jadi kalau mau benar ini ya, oja plus adama plus kan KAN titik plus si. Masih, tapi N titik dan C-nya di drop karena peraturan Pali itu kayak gitu itu. Jadi akhirnya ketemunya oja damaka. Makanya belajar Pali itu setahu saya kalau mahir mungkin 8 tahun mungkin ya. Kurang dari itu susah. Grammarnya terlalu sulit. Jadi oja damaka adalah apa? Ya, kita untuk sementara boleh mengatakan begini, kelompok yang memiliki oja sebagai yang ke-8 untuk sementara ya, sambil kita mencari kalimat yang tepat ya. Tapi Anda udah paham dulu tata bahasa Palinya ya. Jadi sekarang ada berapa nama? Apa saja? Awiniboga, Sudataka, oja tamaka. Bagus ya. Mari kita lihat. Warna itu artinya materi yang dilihat mudah. Nutrisi itu oja tadi ya. Oja menghasilkan materi tanpa jeda dengan kemunculan dirinya sendiri. Ini saya agak ragu ya, tapi boleh di drop. Saya rasa nggak ada penjelasan yang lain soalnya. Ya, artinya nutrisi itu oja itu sebenarnya oja itu adalah, kemarin yang dulu Yohendi bilang itu apa? Bahasa Palinya kabali kara ahara kan ya, sari makanan yang kabali itu bisa kepalan atau kepalan begitu ya, yang membentuk makanan yang terdiri dari satu kepal gitu ya, atau apa ya, makanan fisik gitu ya. Ya, tapi yang namanya oja itu begitu dia menyentuh lidah loh, bercampur dengan saliva kita itu, bercampur dengan air liur ya, air liur, kemudian cairan itulah yang menyebar ke seluruh tubuh, itulah oja. Ya, itulah makanya ini menghasilkan materi tanpa jeda dengan kemunculannya sendiri. Mungkin pada saat dia bersentuhan itulah dihasilkan ojanya. Ya, materi yang tidak terpisahkan karena materi ini tidak muncul terpisah satu dan yang lainnya dalam keadaan apapun, lahir dari sebab apapun, selalu ada awiniboga, sudataka, rupa, dan juga oja tamaka. Nah, silahkan dilanjutkan.
Demikianlah orang yang bijaksana menganalisis 28 macam materi sesuai dengan yang seharusnya dengan membedakannya ke dalam internal dan lain-lain. Penjelasannya cukup jelas. Mari kita lihat lagi apa yang sudah kita pelajari. Anda boleh buka handout lagi. Mungkin 5 menit 10 menit kita lihat handout dari halaman pertama. 28 materi bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar dulu, yaitu 4 mahabhuta dan 24 upadaya rupa. Apa terjemahan upadaya rupa? Materi yang kemunculannya bergantung kepada 4 mahabhuta, bukan derived matter. Itu kan ada kan dulu saya juga waktu sekolah dulu saya juga istilahnya menyampaikan nggak cocok derived matter. Gitu. Dependent phenomena itu agak cocok ya. Itu kemudian 18 materi ini bisa disebut sebagai sebawa rupa. Yang di bawah itu saya ingin menyegarkan ingatan Anda lagi. Sebawa rupa yaitu materi yang mempunyai karakteristik individual ya. Salakana rupa materi yang mempunyai real karakteristik. Di sini mungkin ini seperti karakteristik yang umum general. Nippana rupa itu saya terjemahkan menjadi apa? Materi yang asli gitu ya. Materi yang nyata. Materi yang nyata. Tapi Anda memahaminya nippana rupa ini disebut materi yang nyata karena materi inilah yang benar-benar lahir dari sebab-sebab. Kama, cita, utu, ahara. Kalau saya bicara sebab dan kondisi kemunculan rupa, ada 4, kama, cita, utu, dan ahara. Kemudian bukan nippana rupa itu saya terjemahkan menjadi materi yang nyata ya. Rupa-rupa, saya salah ya. Materi yang asli. Rupa-rupa ini rupa gitu kan. Materi yang asli gitu. Ya, karena mempunyai wujud yang nyata. Sama sana rupa itu materi yang dijadikan objek vipassana ya. Karena kita bisa merealisasi anicca dukkha anattanya di sini. Kalau yang 10 yang anippana tidak bisa gitu. Kemudian materi ke-19 sampai ke-28 dibagi menjadi 4 kelompok halaman kedua ya, yaitu pariceda rupa, materi pembatas. Ingat perumpamaan tentang telur ya. Winyati rupa itu adalah isyarat, materi isyarat yaitu kaya winyati dan waci winyati. Wikara itu perubahan, ya, rupa materi perubahan. Lahuta, muduta, kama nyata dan 2 winyati rupa itu ada dikurung kan, plus kan. Kenapa tidak diberi nomor 25 dan 26? Karena sudah dinaikkan di atas 20 dan 21. Kemudian kelompok yang terakhir adalah lakana rupa, yaitu rupasa upacaya, santati, jarata, dan anicata. 10 materi tadi itu kebalikan dari tadi 18 materi yang sebelumnya, karena oleh karena itulah disebut asabawa rupa. Yuk dibaca, asabawa, materi yang tidak mempunyai sebawa atau karakteristik alamiah. Lakana rupa, tidak mempunyai lakana. Nippana rupa, tidak nyata. Rupa-rupa, tidak asli gitu ya. Sama sana rupa, karena materi itu tidak bisa dijadikan sebagai objek vipassana ya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari materi, 28 materi. Kemudian kita juga sudah mempelajari klasifikasi materi. Di kelas minggu lalu semua materi adalah single fold, satu dalam artian semuanya ahetuka, rootless tanpa akar, sappacaya dengan kondisi, sasawa dengan noda batin, sangkata terkondisi. Kemarin Aling juga tanya, Bante apa bedanya dengan kondisi dan terkondisi? Sappacaya dan sangkata. Saya belum menemukan penjelasan di kitab komentar subkomentar, tapi kemarin saya jawab menurut saya sepertinya sappacaya dan sangkata itu merujuk kepada satu hal yang sama, bahwa rupa yang dengan kondisi adalah rupa yang mempunyai kondisi, yaitu kama, cita, utu, dan ahara. Sangkata rupa yang terkondisi oleh lagi kama, cita, utu, dan ahara.
Betul kan? Kan kelihatannya sama. Kenapa dipisahkan, Bante? Nah, waktu itu saya jawab mungkin dugaan saya yang sangkata itu untuk dikontraskan dengan sangkata. Yang sangkata terkondisi itu dikontraskan dengan sangkata dhamma. Yang materi yang tidak terkondisi itu kan nibbana. Ini mungkin, jawaban saya mungkin tujuannya adalah memberikan pesan kepada kita bahwa di nibbana tidak ada rupa. Masih ada aja kan orang yang percaya di nibbana ada rupa kan? Ada bidadari. Rupa kan? Nggak ada. Di nibbana nggak ada apa-apa. Ya, jawaban saya begitu. Sangkata adalah untuk mengkontraskan dengan nibbana. Sangkata kan tidak terkondisi kan? Kalau sappacaya tujuannya apa? Untuk memberikan pesan kepada kita bahwa rupa itu bukanlah sesuatu yang muncul tanpa sebab dan kondisi. Tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini yang muncul tanpa sebab dan kondisi. Nah, sekarang disampaikan rupa itu sappacaya. Tidak ada rupa yang muncul sendirian tanpa sebab dan kondisi. Nah, saya sampaikan seperti itu. Semoga nanti ketemu jawabannya pada waktu saya menulis buku manual yang ke-6. Kemudian logia. Ya, semua rupa adalah logia, duniawi, ya, kama wacara, an aramana tanpa objek, apa hatahba tidak bisa untuk ditanggalkan, tidak bisa untuk ditinggalkan. Kalau Anda mempunyai masalah dengan makanan, wah kalau melihat makanan tertentu nafsu Anda naik, yang salah makanannya, yang harus ditutup makanannya atau nafsunya kan, kita kan yang bermasalah. Karena rupa itu tidak untuk ditanggalkan, tidak untuk ditinggalkan, tidak untuk ditutupi dengan enggak. Masalahnya ada di kita, ya. Jangan merepotkan makanan. Pesannya begitu. Kemudian kalau tadi semua materi adalah single fold, sekarang all matter is manifold. Bisa diklasifikasikan ke dalam banyak klasifikasi. Artinya begitu. Bisa dipisahkan halaman 4. Makanya ini handout ini bagus. Anda boleh, yuk saya bimbing nomor 4, halaman 4. Kalau dikontraskan antara internal dan eksternal, maka yang internal adalah pesada rupa ada 5, eksternal the remaining sisanya 23. Saya sudah katakan bukan berarti eksternal itu ada di luar tubuh kita, bukan ya. Kemudian watu rupa dan watu rupa, landasan dan bukan landasan. Yang landasan itu 6, pasada rupa dan hadaya rupa. Sisanya itu bukan landasan. Dwara rupa, materi yang berupa pintu itu ada 7, pasada rupa dan winyati rupa. Sisanya sebelah kanannya remainingnya 21 itu bukan pintu. Indriya rupa yaitu materi daya pengendali atau materi pengindra. Saya belum ketemu yang bagus, materi indra gitu. Pengindra juga bagus harusnya ya. Indra itu adalah raja kan? Ya, dia menguasai wilayahnya, menguasai kerajaannya. Ada 8 yang berfungsi sebagai raja, yaitu pesada rupa 5, bawa rupa 2, jiwita rupa 1, remainingnya ada 20 ya. Kemudian klasifikasi berikutnya olarika rupa yang kasar yaitu ada 12, sisanya 16 itu mudah. Santike rupa juga 12, materi yang sama itu juga mendapat nama santike. Sisanya dure rupa, sapatika rupa juga materi yang sama, yang sisanya juga apatika. Upadina rupa yaitu materi yang merupakan hasil dari kama, ya, muncul dari kama yang disertai oleh tanha dan pandangan salah. Kenapa harus ada ini? Karena nanti kalau sudah menjadi arahat kan kesadarannya kan sudah mahakiriya, materinya sudah bukan upadina rupa lagi kan. Karena kan arahat kan sudah tidak melakukan karma lagi kan, karena craving atau tanha dan pandangan salahnya sudah hancur kan. Ya, tapi tetap saja kesadaran jawananya beliau juga menghasilkan.
materi selama masih hidup, ya. Tapi bukan disebut upadina rupa. Yang lainnya adalah anupadina rupa, ada 10. Upadina ada 18. Kita lihat. Pasada rupa, yuk baca yuk. Pasada rupa, bhawa rupa, jiwita. Stop. 9 yang pertama itu always. 9 yang berikutnya yaitu mulai maha buta wana ganda rasa oja pariceda rupa, itu sometimes, ya, dia bisa muncul karena sebab yang lain. Sisanya kalau tadi 18 kan sisanya 10. Itu yang sebelah kanan sada wikara rupa lakana rupa, itu adalah apa tadi, anupadina rupa. Sanidasana rupa yang terlihat hanya 1, ya. Apa tadi, sa plus nidasana, penampakan, yang dengan penampakan, sa penampakan, dengan penampakan ada 1 saja, sisanya adalah anidasana, non visible. Kemudian gocara gahika rupa, materi yang menerima objek, ya. Itu ada 5 pasada rupa, sisanya materi yang tidak menerima objek. Tapi materi yang menerima objek dibedakan lagi menjadi 2, yaitu asampata rupa dan sampata rupa, kan. Yang asampata rupa tanpa harus mencapai pasadanya adalah caku pasada dan sota pasada, ya, artinya objek tidak harus mencapai dia, gitu kan. 3 yang lainnya adalah objeknya harus menempel, harus mencapai dia, yaitu gana hidung pasada, jiwa pasada, dan kaya pasada. Yang terakhir awini boga rupa inseparable, ada 8, yaitu mudah. Yuk baca maha buta wana atau rupa, kan. Paham ya? Wana atau rupa merujuk pada materi yang sama. Yuk, mana ganda rasa oja atau ahara di sini, ya. Sisanya adalah bisa dipisahkan. Awini boga rupa juga mempunyai 2 nama yang lain, yaitu apa? Sudataka rupa atau materi oktet yang murni. Kemudian nama yang lain adalah oja tamaka rupa, yaitu materi apa ya, istilah yang bagus apa, kelompok materi dengan oja sebagai yang ke-8, ya. Untuk sementara itu ya bagus. Handout halaman 6 dan seterusnya harusnya juga cukup bagus, ya. Saya dulu suka dengan handout ini karena mempermudah saya. Ini seperti merangkum apa yang saya baca gitu, ya. Jadi Anda boleh baca sambil merepotkan Pak Pranoto lagi untuk, ya Pak, nanti dibuatkan bahasa Indonesianya untuk buku kita karena nanti, ya, yang keren seperti biasa, ya, as always. Ya, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.